Bab 361. Langit dan bumi berguncang, pohon-pohon besar tumbang, dan tanah retak dan retak. Itu sunyi tanpa mendengar panggilan burung dan binatang buas, dan sekarang mereka meraung panik satu demi satu. King Yu segera bergegas ke Jun Jiu dan berteriak, "Adik kecil, pergi ke gunung." Meskipun gunung itu berbahaya ketika terjadi gempa besar, setidaknya gunung itu dapat menghindari sebagian besar makhluk roh. Mereka segera berbalik dan berlari ke atas gunung. Pada saat ini, beberapa makhluk roh berlari melewati mereka dengan panik. Secara bertahap, semakin banyak makhluk roh berkumpul ke dalam air pasang. Untungnya, ketika sejumlah besar makhluk roh datang, mereka mendaki bukit untuk menghindarinya. Telinganya berdengung, Jun Jiu menarik napas dan kemudian dengan cepat menyesuaikan diri untuk mengembalikan pernapasannya yang stabil. Dia mendongak dan melihat ke depan, segala sesuatu di bawah bulan darah diwarnai dengan cahaya merah redup. Gempa berlangsung selama 10 napas sebelum berhenti, dan ada reruntuhan di mana-mana. Bagaimana mungkin ada gempa sebesar itu? Mu Jingyuan mengerutkan kening, wajahnya suram dan berat. Saya tidak tahu berapa banyak murid yang akan menderita akibat bencana alam seperti itu, terutama ketika menghadapi gelombang makhluk roh barusan, mereka pasti akan mati jika tidak dapat menghindarinya. Jun Jiu memandang Mu Jingyuan ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia berkata, "Ini bukan gempa besar, atau ini bukan bencana alam tetapi buatan manusia." "Apa, saudari junior Jun, mengapa kamu mengatakan itu adalah buatan manusia?" Dia mengangkat kepalanya untuk memberi isyarat pada Mu Jingyuan untuk melihat ke kejauhan. King Yu juga menatap ke arah itu dengan bingung, dan Mu Jingyuan tertegun saat melihatnya. "Saya melihat lampu merah muncul di ujung garis pandang di depan saya. Seiring berjalannya waktu, lampu merah menjadi semakin besar hingga membubung ke langit. Lampu merah dan bulan darah bersinar terang di kejauhan, saling melengkapi. Pemandangan seperti ini membuat orang bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang keluar dari tanah untuk menyebabkan gempa bumi yang begitu mengerikan, dan lampu merah adalah lampu penuntun." Saat Mu Jingyuan menyaksikan, dia tiba-tiba memiliki ide yang luar biasa di dalam hatinya. Tapi dia belum mengatakannya. Pertama dia mendengar nada dingin dan tenang Jun Jiu King berkata, "Warisan Raja Bayangan Darah." Junior Sister Jun, bagaimana kamu tahu? Ini adalah rahasia dari 3 perguruan tinggi besar, kecuali dekan dan penatua, tidak ada orang lain yang akan mengetahuinya. Adapun mengapa dia tahu, dia adalah calon dekan Taichu perguruan tinggi, jadi wajar untuk mengetahui rahasianya. Tapi bagaimana Jun Jiu tahu? Dia belum berada di 3 perguruan tinggi besar selama setengah tahun, bagaimana dia bisa tahu rahasia seperti warisan Raja Bayangan Darah? Jun Jiu melirik Mu Jingyuan dengan ringan, tapi reaksinya masih tenang dan tak tergoyahkan. Jun Jiu berkata, "Aku melihat catatan di pavilion Zhangsu, jadi aku bisa menebaknya." Mu Jingyuan terdiam, maka tebakan ini terlalu akurat. King Yu adalah satu-satunya yang tidak dapat memahami percakapan mereka berdua. Dia bertanya kepada mereka berdua dengan bingung, "Apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya tidak dapat memahami satu kalimat pun? Apa warisan dari Blood Shadow King?" Berkata Jun Jiu sudah mengatakannya, jadi itu tidak dianggap rahasia. Baru saat itulah Mu Jingyuan berbicara dengan King Yu tentang sains. Raja Bayangan Darah adalah penjahat yang menentang surga yang pernah datang dari Universitas Xixiao. Karena dia ahli dalam pisau bayangan darah, dan dia adalah Raja Roh, dia dihormati sebagai Raja Bayangan Darah. Dia adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 yang memang layak dari 3 akademi. Bahkan di istana tertinggi, tidak ada yang bisa bersaing dengannya kecuali kepala istana. Dia adalah legenda di triple bawah. Sayang sekali sang pahlawan meninggal terlalu dini, dan dikabarkan dia menjadi gila dan jatuh. Namun setelah kematiannya, dia meninggalkan makam raja, yang berisi teknik pisau bayangan darah yang dibuatnya sendiri, serta harta yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi. Menurut rumor, tercatat bahwa warisan Raja Bayangan Darah akan menjadi Raja Bayangan Darah berikutnya. Bagi banyak orang, dunia atas terlalu jauh, dan menjadi nomor 1 di lapisan 3 bawah sudah menjadi impian seumur hidup. Oleh karena itu, banyak orang berbondong-bondong untuk menemukan makam Raja Bayangan Darah di pegunungan milik 3 perguruan tinggi besar. Di antara mereka, yang memiliki suara terbanyak adalah kuburan Raja Bayangan Darah berada jauh. Hanya saja tidak ada yang menemukannya selama ratusan tahun, dan lambat laun menjadi legenda.
Tidak ada yang menyangka bahwa makam Raja Bayangan Darah akan terungkap saat ini. King Yu mendecakkan lidahnya saat mendengarnya, wajahnya penuh keterkejutan dan kekaguman. Jadi Raja Bayangan Darah adalah orang yang sangat kuat. Warisannya bahkan lebih berharga. Harta karun, hanya dengan keterampilan pisau bayangan darah, orang-orang di dunia dapat mengusir mereka. Mu Jingyuan berkata, pemakaman itu ada di dalam lingkaran kemenangan, jauh di pegunungan Dongping. Ayo pergi dan lihat, pergi. Jun Jiu hanya punya satu kata, dia mengelak dan bergegas keluar. Pada saat yang sama, 3 akademi besar juga melihat pemandangan alam dan mendapat kabar. Tiansu, Zixiao, dan Dekan Taichu segera menghubungi satu sama lain, dan dengan kemungkinan 80% untuk memastikan bahwa ini mungkin adalah warisan Raja Bayangan Darah, ketiga dekan itu segera memimpin para tetua untuk mengirim. Bahkan mereka tidak bisa menolak godaan warisan Raja Bayangan Darah. Adapun para murid yang berpartisipasi dalam pertemuan perburuan roh, mereka tidak mengingatnya. Sebaliknya, saya berharap murid-murid akademi saya sendiri memiliki kesempatan untuk memasuki kuburan. Jika mereka bisa mendapatkan warisan, itu akan menjadi kemuliaan akademi mereka. Tapi mereka belum bergegas ke kedalaman hutan Dongping, dan mereka masih jauh dari pegunungan Dongping. Menara suar di dalam lingkaran kemenangan tiba-tiba menyala dan menyala secara spontan. Menara suar menyala secara spontan, dan di dalam area terbesar yang mengelilingi lingkaran kemenangan pegunungan Dongping, penghalang tembus pandang muncul dari tanah untuk menutupi seluruh lingkaran kemenangan. 3 kepala sekolah yang bergegas menjadi pucat, dan mereka hanya selangkah lagi, bagaimana menara beacon bisa menyala secara spontan. Seorang tetua bertanya dengan cemas, tidak bisakah penghalang penarikan dicabut? Tidak, Din Zixiao menggelengkan kepalanya. Penghalang ini khusus untuk asosiasi roh berburu, dan mengundang 3 mantan raja roh dari 3 perguruan tinggi besar untuk membuat formasi. Hanya semangat berburu yang akan menentukan pemenangnya, dan yang pertama akan dipilih. Hanya dengan begitu penghalang ini akan hilang. Ada pro dan kontra untuk ini. Hal baiknya adalah tidak ada yang dapat mengganggu perkumpulan pemburu roh. Hal buruknya adalah murid dari 3 perguruan tinggi besar yang terkunci di dalam harus mendapatkan kemenangan yang brutal dan berdarah sebelum mereka dapat meninggalkan lingkaran kemenangan. Selama bertahun-tahun, ini telah menjadi aturan besi. Wajah Din Tiansu sangat suram dan jelek. Siapa yang tidak benci melihatnya kehilangan warisan Raja Bayangan Darah? Din Tiansu berpikir sejenak, dan segera mengeluarkan selembar kertas jimat dan membakarnya. Ketika dia melihat asap yang membakar melayang ke dalam lingkaran kemenangan, Din Tiansu memiliki senyum puas di wajahnya. Dia berkata, hahaha, murid ini sudah berada dalam lingkaran kemenangan. Warisan Raja Bayangan Darah ada di tangan muridku. Melihat Din Taichu lagi, dia mengelus janggutnya. Setelah menguji metode yang berbeda, Dekan Taichu juga berkata, Jing Yuan juga ada di dalamnya. Tampaknya murid-murid Anda dan saya semuanya ada di dalamnya. Sekarang kita hanya bisa menunggu dengan sabar, dan berharap beberapa dari mereka bisa mendapatkan warisan dari Raja Bayangan Darah. Din Tiansu mendengus dingin. Alis dan matanya gelap. Hong Ying harus diwarisi oleh Blood Shadow King. Bab 362. Jun Jiu dan yang lainnya mengejar tempat seberkas cahaya muncul, mengemudi dengan cepat sepanjang siang dan malam. Baru 1 hari kemudian di pagi hari mereka mencapai kaki berkas cahaya, saat berkas cahaya sudah menghilang. Apakah ini di sini? King Yu terengah-engah, melihat rune formasi di dinding gunung di depannya dengan tangan di pinggul. Formasi rune menguraikan bentuk sebuah pintu, dan sekilas orang dapat mengetahui bahwa ini adalah pintu masuknya. Tapi bagaimana cara turunnya tidak jelas. Jun Jiu melihat sekeliling dengan waspada dan acuh tak acuh. Tidak ada orang lain di sini selain mereka. Tunggu, seseorang memanggil. Dengan suara menerobos udara, Jun Jiu dan King Yu mundur dalam reaksi kilat dan membuat postur menyerang. Mendongak, Mu Jingyuan mengulurkan tangan dan menangkap anak panah. Mu Jingyuan sama sekali tidak marah atau gugup, dia melambaikan tangannya pada Jun Jiu dan King Yu untuk menunjukkan bahwa tidak apa-apa, santai saja. Kemudian dia menyipitkan mata ke arah anak panah, mengangkat alisnya dan berkata, aku berkata Ji Yiming, apakah kamu sudah selesai? Petik 2. Mendengar suara itu dan melihat sekeliling, saya melihat sekelompok orang keluar dari balik semak-semak. Pria gemuk terkemuka hanya setinggi 1,6 meter, dan dia tidak terlihat berusia sekitar 17 atau 18 tahun.
Meskipun dia adalah pria yang sedikit gemuk, tetapi fitur wajahnya terlihat bagus, yang membuat orang merasa sedikit imut. Pada saat ini, pria kecil gendut itu hampir Ji Yiming berjalan dikelilingi oleh sekelompok orang. Dia berdiri di depan Mu Jingyuan, dengan pinggul di pinggul dan kepala terangkat. Setelah menyadari bahwa dia tidak cukup tinggi, dia mencoba yang terbaik untuk berjinjit dan meluruskan dadanya. Ji Yiming mendengus, "Tuan, aku kesal saat melihatmu. Aku menemukan gerbang ini lebih dulu." Mu Jingyuan, "Minggir." Aku berkata, "Ji Yiming, kamu gemuk tapi nafsu makannya kecil. Tapi aku tidak bisa makan ini. Jika saya sendirian, saya akan memberikannya kepada Anda, tetapi saya memiliki rekan satu tim, jadi Anda harus bertanya kepada mereka." Nada suara Mu Jingyuan ramah dan sedikit lucu bagi pria kecil gemuk yang menyelinap pada dirinya, meskipun wajahnya pedang hampir putus, tetapi dapat dilihat bahwa hubungannya sebenarnya cukup baik. Setelah mendengar kata-kata Mu Jingyuan, Ji Yiming memiringkan kepalanya dan melihat melewati Mu Jingyuan ke arah Jun Jiu dan King Yu. Pada saat ini, Ji Yiming menatap lurus. Dia segera meninggalkan musuh lama, Mu Jingyuan, dan berlari ke arah Jun Jiu dengan kaki gemuk, memegangi jantungnya di tangannya dan tersenyum. "Wow, nona muda, kamu terlihat baik. Apakah kamu dengan pria itu, Mu Jingyuan? Mengapa kamu tidak menginginkannya dan ikuti aku? Aku akan melindungimu." Ji Yiming menepuk dadanya, lalu menyekanya dengan tangannya. Bersihkan air liur. King Yu melihat wajah gelap itu mendekat. "Persetan, pria gendut kecil. Siapa kau? Kau berani memanggilku pria gendut kecil? Kau mendekati kematian. Datang dan pukul aku. Aku benci orang memanggilku kecil." Pria gendut. Ji Yiming melambaikan tangannya, dan orang-orang di belakang segera berpencar untuk mengepung King Yu. Melihat ini, Mu Jingyuan hendak menghentikannya. Tiba-tiba dia mendengar suara yang sejuk dan menyenangkan, "Little Fatty. Sial, siapa yang berani membenciku?" "Oh." Ji Yiming menoleh dan mengulurkan tangannya, tetapi sebelum dia selesai berbicara, tangannya dicengkeram dan bengkok. Dengan teriakan, Ji Yiming menangis kesakitan. Baru kemudian dia menyadari bahwa orang yang memanggilnya adalah Jun Jiu. Ji Yiming memiliki sikap yang sangat berbeda terhadap kecantikan. Dia berteriak dengan sedih, "Nona muda yang cantik, tolong lepaskan aku. Tanganmu sakit." Petik 2. Jun Jiu mengangkat alisnya, dan bukannya melepaskan pergelangan tangan Ji Yiming, dia mengencangkannya. Melihat orang-orang di sekitarnya, Jun Jiu sama sekali tidak sopan. Dia mencibir dan mengaitkan bibirnya, menatap Ji Yiming dengan mata berbahaya. Dia berkata dengan dingin, "Pria kecil gendut, siapa yang ingin kamu pukul?" Tanda tanya. Petik 2. Anda membiarkan dia pergi. Mu Jingyuan datang dengan senyum tertahan, matanya berbinar. Dia terbatuk dan berkata, "Ji Yiming, orang yang ingin kau pukul adalah saudara laki-laki Suster Jun. Apa kau yakin ingin menghajarnya?" Petik 2. Tidak ada lagi pemukulan, tidak ada lagi pemukulan. "Nona saudari, lepaskan aku dengan cepat, tanganku sakit sampai mau patah." Wow. Pria kecil gendut itu pemarah, tapi dia penakut. Dia bahkan lebih penakut di depan wanita cantik. Melihat reaksi Ji Yiming, Jun Jiu mengangkat alisnya dan melepaskannya. Ji Yiming langsung melompat ke samping dengan tangan tertutup, dan ikut dengannya orang-orang segera mengelilinginya dengan cemas untuk merawatnya, bertanya apakah dia terluka, dan menatap Jun Jiu dengan tatapan buruk. Perasaan ini, seperti leluhur kecil yang keren dengan sekelompok pembantu rumah tangga. Mu Jingyuan, Ji Yiming adalah tidak ada yang disembunyikan dari mulutmu, dan tanganmu murahan. Sebenarnya, sifatnya tidak buruk, saudari junior Jun, sangat keren kamu memberinya pelajaran. Aku ingin memukulnya sejak lama, tapi sayangnya aku tidak bisa. Petik 2. Hah? Jun Jiu tidak mengerti. King Yu bertanya langsung. "Kenapa kamu tidak memukulnya?" "Karena Ji Yiming adalah cucu dari Din Zixiao, dia adalah satu-satunya pewaris dari 3 generasi. Dia dibandingkan dengan saya sejak dia masih kecil, dan setelah melukai harga dirinya, dia membenci saya. Jika dia melihatku, dia pasti akan menyelinap ke arahku, tapi dia terlalu takut untuk keluar dari barisan. Tapi saya tidak tahu bahwa dia juga menyukai wanita cantik." Petik 2. Kata Mu Jingyuan, "Jangan memandang Ji Yiming sebagai satu-satunya bibit, tetapi Din Zixiao memiliki pendidikan keluarga yang ketat. Ji Yiming adalah harta karun, tapi dia jelas bukan playboy. Dia biasanya diajar dan dimainkan dengan 2 kakak laki-laki, Fu Linzan dan Fu Linsuang.
Setelah mengetahui tentang karakter dan identitas Ji Yiming dari mulut Mu Jingyuan, permusuhan Jun Jiu dan King Yu terhadapnya menghilang. Pengecut seperti itu tidak bisa dianggap sebagai musuh. Saat ini, Ji Yiming datang mencengkeram pergelangan tangannya, dan dia melihat dengan penuh semangat. Melihat Jun Jiu, "Nona, kamu sangat galak." Petik 2, "Aku bisa lebih garang, mau coba?" Jun Jiu mengepalkan tinjunya, membuat Ji Yiming gemetar dan mundur ke sisi kelompok budak pengurus rumah tangganya. Dia melihat Jun Jiu menggerakkan mulutnya, jelas ingin mengatakan sesuatu. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, sebuah suara memotong terlebih dahulu. "Masuk." Terkejut dan cemas, Xiao Ming. Petik 2, Puff. Xiao Wu, yang sedang berbaring di bahu Jun Jiu, menyemprot. Xiao Ming, karakter adegan dalam buku teks Huaxia. Jun Jiu juga mengangkat tangannya untuk menutupi senyum di sudut mulutnya. Ji Yiming adalah nama yang bagus. Tapi nama panggilan Xiao Ming benar-benar hahaha. Fu Linzan dan Fu Linsuang yang datang. Pada saat yang sama, Jun Jiu juga merasakan tatapan ganas dan suram, setajam dan sedingin pisau. Jika matanya bisa kokoh dan tajam, maka itu pasti membunuhnya. Jun Jiu mengikuti pandangannya, dan mata Yao Yao dan Hong Ying bertabrakan. Ada kilatan petir, dan aura pembunuh yang berderak melonjak. Bunga popi merah. King Yu mengepalkan tinjunya, berdiri di samping Jun Jiu dan menatap lurus ke arah wanita berbaju merah. Yang datang, dia berpakaian lebih kurus daripada para wanita di Goulan Courtyard, tetapi dia memiliki penampilan yang galak dan arogan yang tak tertandingi oleh wanita di dunia manusia, dan matanya sama ganasnya dengan ular dan kalajengking. Mereka bertemu di jalan sempit, mata mereka bertemu, dan hanya satu kalimat yang terbentuk, "Dua orang hanya bisa hidup satu. Entah kamu mati atau aku mati." Tangan suci Jun Jiu, sebuah suara terkejut dan bahagia menyela pikiran Jun Jiu. Dia dengan dingin menoleh ke belakang dan berbalik untuk melihat Fu Linzan berdiri di depannya, dengan Fu Linsuang 2 langkah di belakangnya. Senyum di sudut mulut Fu Linzan lebih terang dari matahari, dan dia berkata, "Kita bertemu lagi, kali ini di 3 perguruan tinggi. Jun Jiu, apakah kamu ingat aku, adikku dan aku kembar, dan kamu sangat tampan. Kamu tidak akan pernah lupa ya, King Yu." Jun Jiu, tidak peduli seberapa cantiknya, semakin cantik dengan Mowu. Bab 363, belum pernah melihat orang sombong narsistik seperti itu. Mu Jingyuan tertawa, "Ayo, Fu Linzan, bagaimana bisa seorang pria menggambarkan dirinya tampan?" Fu Linzan mengalihkan topik pembicaraan, dia menyeringai cemerlang pada Jun Jiu. Jika bukan karena Fu Linzan membantu mereka, King Yu benar-benar ingin meninju wajahnya yang tersenyum dengan tinjunya. Mengapa semua orang ini datang ke sini untuk memprovokasi adik perempuannya? Kecuali Ji Yiming yang sedikit gemuk, dia tidak bisa mengalahkan orang lain. "Tetua Mo, cepat kembali, aku tidak akan bisa menjaga muridmu." Jun Jiu tidak melihat ekspresi kusut di wajah King Yu, dia sedikit mengerucutkan bibirnya. "Ingat, aku berutang budi padamu." "Hahaha, itu tidak perlu." Fu Linzan tersenyum riang, dan dia menyapa King Yu lagi. Fu Linsuang, yang sedingin es, juga datang dan mengangguk pada mereka. Dari awal hingga akhir, Hong Ying dan rombongannya diabaikan. Wajahnya menjadi lebih suram dan jelek. Hong Ying tersenyum dingin dan murung, mengingat semuanya dalam benaknya. Dia tidak akan pernah membiarkan Jun Jiu, Mu Jingyuan, dan Fu Linzan bersaudara pergi. Setelah mereka, murid dari 3 akademi besar datang satu demi satu. Di antara mereka, Yun Mi dan Jun Jiu, seorang murid dari Universitas Taichu, saling mengenal. Di perguruan tinggi lain, Ji Yiming dan Fu Linzan bersaing untuk perkenalan, dan Jun Jiu juga saling mengenal. Mereka berkemah di sini untuk beristirahat, dan dari waktu ke waktu pergi ke pintu untuk membahas cara membuka pintu. Melihat warisan Raja Bayangan Darah tepat di depan mereka, tidak ada yang mau menyerah. Adapun perkumpulan roh berburu, siapa yang masih mengingat ini sekarang? Ji Yiming bergerak diam-diam ke sisi Jun Jiu, tapi King Yu menatapnya setelah bergerak sedikit. Ji Yiming duduk dengan tidak senang, meregangkan lehernya dan membungkuk untuk melihat Jun Jiu dan berkata, "Nona, apakah Anda punya tebakan? Misalnya, bagaimana cara membuka pintu ini?" Sangat dingin, Ji Yiming merasa dirugikan. Dia berusia 18 tahun, dan dia belum pernah melihat wanita muda yang begitu cantik. Tidak hanya dia cantik, dia juga keren, galak dan tampan.
Ini jauh lebih baik daripada senior dan sister yang selalu menggodanya di akademi. Sayang sekali wanita muda itu mengabaikannya. Melihat reaksi Ji Yiming, Fu Linzan mengedipkan mata pada Fu Linsuang dengan geli. Melihat Fu Linsuang mengabaikannya, Fu Linzan menatap Jun Jiu dan berkata, "Jun Jiu, apakah kamu menginginkan warisan Raja Bayangan Darah?" Petik 2. Kalau tidak heran, awannya tenang dan anginnya sepoi-sepoi. Mereka tidak bisa melakukan mentalitas yang baik. Tetapi seseorang selalu punya ide lain. Sebuah suara sarkastik dan menghina datang, "Mengapa kamu harus melihatnya? Dengan kakak perempuanku Hong Ying di sini, dia sama sekali tidak bisa mendapatkan warisan Raja Bayangan Darah. Bahkan tidak melihatnya, aku pikir dia bahkan tidak bisa masuk ke pintu." Hong Ying mencibir, melihat Jun Jiu dari kejauhan, dia mengangkat dagunya dengan angkuh. Itu benar, warisan Raja Bayangan Darah adalah miliknya, Jun Jiu tidak bisa melihatnya. Melihat pasangan Hong Ying belum memasuki pintu, dia yakin warisan itu miliknya, dan semua orang tertawa. Kapan mereka semua mati? Fu Linzan memeluk dadanya dan kembali, seolah-olah Anda memiliki cara untuk membuka pintu. Mengapa Anda tidak meminta Hong Ying untuk membuka pintu dan menunjukkan kepada kami? Mengapa saya harus membuka pintu dan membiarkan Anda masuk? Membiarkanmu mencuri darah dariku. Apakah itu warisan Raja Bayangan? Hong Ying membusungkan dadanya yang montok dan menatap Fu Linzan dengan ekspresi menggoda dan suram, penuh niat membunuh. Reputasinya sebagai algojo wanita membuat murid-murid Tiansu takut padanya, dan dua sekolah lainnya menolak dan membencinya. Hong Ying tidak peduli, dia adalah pemenang pada akhirnya, dan dia tidak akan pernah membuang waktu karena batu loncatan yang muncul di tengah jalan. Anda menatap saya dan saya menatap Anda, ketika Anda begitu agresif sehingga Anda akan bertarung. Jun Jiu bangkit dan meluruskan ujung roknya, dia mengatupkan bibirnya dan menatap Hong Ying, matanya yang dingin haus darah dan tanpa ampun. Suara Jun Jiu terdengar dingin, "Kakak Fu, kita tidak bisa merampas hak orang lain untuk bermimpi." Adegan itu terdiam, dan mereka tidak bereaksi. Ketika dia sadar kembali, ada semburan tawa yang tak ada habisnya. Ini mengejek lamunan Hong Ying. "Hahaha, tinggi. Jun Jiu terlalu berbisa, bukan?" Fu Linzan tertawa terbahak-bahak dan mengacungkan jempol pada Jun Jiu. "Jun Jiu, kamu benar. Bagaimana kita bisa lebih serius daripada pelamun? Aku belum pernah melihat pelamun yang sukses." Melihatnya, Mu Jingyuan membuka mulutnya, menusuk pisaunya tanpa terlihat. Wajah Hong Ying terdistorsi karena marah. Dadanya naik turun, dan dia mau tidak mau ingin bergegas dengan cambuk untuk memberi mereka pelajaran. Tetapi pada saat berikutnya, melihat Jun Jiu berjalan menuju gerbang, Hong Ying berteriak, "Berhenti!" Dia menyerang secara langsung, dan kekuatan spiritual mengalir ke cambuk. Dia mengangkat tangannya dan mencambuk-cambuk itu dengan membunuh. Jika dia dipukul dan selamat, dia akan kehilangan separuh nyawanya. Serangan itu sangat ganas sehingga jantung semua orang berhenti karena terkejut. Bentak, menggenggam cambuk dengan satu tangan, Mu Jingyuan berdiri di depan Jun Jiu dengan amarah di matanya. "Hong Ying, apakah menurutmu tidak ada seorang pun di Akademi Taichuku? Mu Jingyuan, apakah kamu benar-benar ingin melindunginya dan melawanku? Terus terang, aku akan membunuhnya dan King Yu cepat atau lambat. Siapapun yang menghentikanku, aku akan membunuhnya." Itu benar, Hong Ying meletakkan kata-kata kasarnya, dan sekarang wajahnya yang memikat dan menawan dipenuhi dengan keganasan dan kesuraman. "Mu Jingyuan, Junior Jun dibawa olehku, dan kamu harus membawanya kembali jika kamu mau. Kamu bisa mencobanya, Hong Ying. Ada juga, aku dan Lin Suang. Hong Ying, kamu bisa melakukannya, hanya satu ketiga gelombang-gelombang." Fu Linzan tersenyum, tapi matanya dingin dan tak bernyawa. Fu Linsuang tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi sikapnya menjelaskan bahwa dia berada di pihak Jun Jiu. "Ji Yiming, dan aku. Kamu wanita jahat, jangan menggertak wanita muda." Kakek berkata bahwa wanita cantik harus dimanja. Sama seperti kakek menyayangi nenek dan ayah menyayangi ibu. Meskipun Hong Ying cantik, dia adalah femme fatale dan harus dijaga jarak hormat. Jun Jiu berbeda, melihat semua saingannya berdiri di sisi Jun Jiu, darah mengalir di mata Hong Ying. Dia menarik kembali cambuk dengan paksa, gemetar karena marah. Dia menatap mereka dengan mata suram. "Oke, sangat bagus.
Aku ingat kalian berdua. Petik 2. Saudara Mu Jingyuan dan Fu Linzan keduanya adalah guru roh yang hebat, dan sulit untuk bertarung satu lawan satu. Tentu saja Hong Ying tidak akan bertarung dengan mereka dalam kelompok, itu tanpa pamrih. Dia hanya bisa berhenti, berencana untuk membunuh Jun Jiu lain kali. Dia tidak percaya bahwa orang-orang ini dapat melindungi Jun Jiu sepanjang waktu, dia pasti akan menemukan kesempatan. Membunuh Jun Jiu memalukan. Kali ini, dia tidak akan pernah memberi Jun Jiu kesempatan untuk mengatur formasi jahat dan kuat itu. Tanpa formasi, Jun Jiu dan King Yu digabungkan, dia bisa mengalahkan mereka sampai mati dengan 2 cambuk. Setelah mengalahkan Hong Ying, Mu Jingyuan berbalik dan melihat Jun Jiu tidak terpengaruh, berdiri sendirian di depan gerbang. Sesekali melihat ke langit, Mu Jingyuan bingung. Ada apa? Pintunya akan terbuka. Apa? Semua orang terkejut dan menatap Jun Jiu serempak. Melihat ke langit lagi, bulan darah muncul di bawah awan gelap. Jun Jiu menyipitkan matanya dengan dingin. Bulan darah adalah kunci gerbang. Cahaya bulan darah jatuh, dan rune yang membentuk pintu berkilau. Bab 364. Semua orang tercengang, bulan darah adalah kunci pintu. Setelah kata-kata Jun Jiu, cahaya bulan yang berdarah jatuh ke rune formasi berbentuk gerbang, dan rune itu bersinar terang. Mereka berenang dan merangkak di seluruh fasad. Segera setelah itu, pemandangan ajaib terjadi. Pintunya bersinar, dan batu keras itu berangsur-angsur menjadi transparan dan lebih tipis di bawah rune. Setelah beberapa tarikan napas, batu itu menghilang dan memperlihatkan tangga batu yang berkelok-kelok di bawah. Semua orang tampak sedikit bingung dan tidak bisa pulih. Apakah ini benar? Xiao Wu melompat dari bahu Jun Jiu, dia mengulurkan kaki kucingnya dan memeriksanya, dan kemudian seluruh kucing melewati tirai cahaya transparan. Batu itu hilang, itu benar. Suara mendesing. Dengan suara menerobos udara, Hong Ying dengan cepat menjadi bayangan dan bergegas masuk sebelum semua orang bisa bereaksi. Kemudian suaranya datang dari dalam, semua murid Tiansu, ikuti aku. Petik 2. Tercela. Fu Linzan mengertakkan gigi dan menatap. Jun Jiu melirik semua orang dengan ringan, dan akhirnya matanya tertuju pada King Yu. Bibir tipisnya meringkuk dengan dingin, dan dia berkata, ayo pergi juga. Diam-diam, dia berkata kepada King Yu melalui transmisi suara, kakak senior, apapun yang terjadi di dalam, jangan berpisah. Hati-hati dengan Hong Ying dan antek-anteknya menyelinap ke arahmu. Petik 2. Oke, kakak mengerti. Saudari junior, kamu harus lebih berhati-hati. Tujuan utama Hong Ying adalah kamu. Warisan adalah yang kedua, dan keselamatanmu adalah yang paling penting. Setiap kata dalam kata-kata King Yu adalah khawatir tentang Jun Jiu. Warisan Raja Bayangan Darah tidak sepenting adik perempuan junior. Sudut mulutnya mengait, dan Jun Jiu melangkah melewati tirai tipis. Xiao Hu berjalan di depan dan menuruni tangga batu. Hong Ying berjalan di depan, dan Jun Jiu tidak terburu-buru. Berlari cepat bukan berarti warisan Raja Bayangan Darah adalah miliknya. Jun Jiu memiliki firasat bahwa warisan ini akan sangat sulit didapatkan. Tidak ada kekurangan organ di kuburan, belum lagi warisan yang ditinggalkan oleh Raja Bayangan Darah dan teknik pisau bayangan darah. Ini bukan tentang kekuatan, tapi tentang keberuntungan. Benar saja, ketika sampai di ujung tangga batu, dia melihat Hong Ying berdiri di depan pintu batu dengan wajah gelap. Murid Tiansu di belakangnya gemetar, tidak berani menarik napas. Setelah melihat mereka turun, murid Tiansu bahkan menghela nafas lega. Ji Yiming meringkuk bibirnya, ini pintu lain. Hong Ying mendengus berat, wajahnya murung dan cemberut. Sebelum Jun Jiu dan yang lainnya turun, Hong Ying telah mencoba lebih dari selusin metode tetapi tidak dapat membuka pintu. Dia juga mencoba mengikuti petunjuk Jun Jiu dalam menemukan cahaya bulan, tetapi tidak ada yang lain selain kekacauan. Anda hanya dapat melihatnya jika Anda memegang obor. Memutar matanya, Hong Ying menatap Jun Jiu dengan dingin dan tersenyum jahat. Jun Jiu, tidakkah kamu menebak bagaimana cara membuka pintu pertama? Aku pikir kamu sangat pintar, kenapa kamu tidak menebak bagaimana cara membuka pintu ini? Tubuh Hong Ying membeku. Fu Linzan dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Lidah berbisa Jun Jiu adalah yang terbaik, dia sangat kejam dan keren, dia pasti akan memukul. Bahkan Fu Linsuang yang sedingin es tidak sering melihat Jun Jiu, matanya yang dingin dipenuhi rasa ingin tahu dan konsentrasi. Tidak diragukan lagi,
wajah Hong Popi terdistorsi, dan dia menjadi lebih bersemangat untuk membunuh Jun Jiu. Setelah menggoda Hong Ying, Jun Jiu masih harus melihat bagaimana cara membuka pintu. Dia berjalan ke gerbang batu besar dan melihatnya dengan hati-hati. Ini adalah pintu yang terbuat dari batu murni, tetapi terdiri dari kotak dengan ukuran yang sama. Dan ada pola berbeda yang terukir di atasnya. Di permukaan, tidak mungkin untuk melihat apakah batu-batu itu ditumpuk atau dipahat dari batu utuh. Kulit pohon. Xiao Hu menggaruk cakarnya di gerbang batu, mengangkat wajah kucingnya dan menatap Jun Jiu Meo. Xiao Hu, Meo, gerbang batu ini sangat keras. Cakar Xiao Hu dapat menembus cangkang terkeras dari binatang roh tingkat kelima, Scarlet Flame Turtle. Batu biasa tidak dapat membantu Xiao Hu lebih banyak lagi. Dan di gerbang batu ini, bahkan cakar Xiao Hu tidak bisa meninggalkan bekas putih. Dari wajah Hong Ying, dia bisa menebak bahwa Hong Ying pasti telah mencoba mendobrak pintu dengan kasar sebelumnya, tetapi tidak ada jejak yang tersisa. Jun Jiu belum pernah melihat batu semacam ini, tetapi Anda mungkin juga tahu bahwa itu tidak buruk. Mengangkat tangannya untuk menyentuh pintu batu, tentakelnya sedingin es. Bagaimana? Apakah kamu tahu cara membukanya? Atau berpura-pura berbohong kepada kami? Wajah menawan Hong Ying penuh dengan kedengkian yang agresif. Tampaknya jika Jun Jiu tidak bisa membuka pintu, dia menang. Dengan alis terangkat, Jun Jiu melirik Hong Ying dan mencibir, apakah aku bisa membukanya atau tidak, itu bukan urusanmu. Petik 2. Kamu, ya? Apakah Jun Jiu bisa membukanya atau tidak adalah urusannya sendiri. Itu bukan urusanmu, Hong Ying ada apa? Ini bukan pertaruhan, itu pasti permainan. Fu Linzan melengkungkan bibirnya dan tersenyum, kamu bisa melakukannya sendiri. Jika kamu tidak bisa, jangan berbunyi bip untuk mempengaruhi Jun Jiu. Wajah Hong Ying menjadi semakin jelek. Ada aura kemarahan dan pelecehan di sekujur tubuhnya, yang membuat para murid di belakangnya gemetar, takut dia akan melampiaskan amarahnya pada mereka. Tapi sesuatu segera terjadi, dan kemarahan Hong Ying hancur. Hanya ada ledakan teredam, diikuti oleh suara berderak yang tak henti-hentinya. Jun Jiu membawa Xiao Hu dan mundur 3 langkah, dia menatap Simen. Saya melihat bahwa batu persegi kecil di gerbang batu menjadi hidup, dan terus berubah ke atas, bawah, kiri, dan kanan. Gerbang batu ini hidup, gerbang mekanisme. Dengan kesimpulan ini, Jun Jiu tiba-tiba mengerutkan kening. Jika itu adalah pintu jebakan, Anda harus menemukan cara untuk memecahkan jebakan tersebut. Tapi dia selalu merasa itu tidak sesederhana menutup pintu. Ledakan, suaranya mengejutkan. Tiba-tiba terdengar teriakan ketakutan dari seorang murid, dan semua orang menoleh untuk melihat ke atas. Melihat ini, dia tersentak, dan bulu di punggungnya berdiri. Lantai di bawah kaki mereka menyala di beberapa titik, dan juga dipotong menjadi kotak. Jeritan tadi berasal dari murid di sebelahnya. Batu tulis jatuh. Begitu saya melihat ke atas, ada suara lain dan lempengan batu kedua jatuh. Mereka melihat ke bawah cekungan lempengan batu, seberapa dalam lubang hitam yang tidak bisa mereka lihat. Mu Jingyuan mengerutkan kening, dan berkata, semua orang bergegas mencari cara untuk mendobrak pintu, jika tidak, tidak ada dari kita yang bisa masuk. Apakah kita bisa masuk atau tidak adalah hal kedua, dan kita mungkin kehilangan nyawa kita. Jun Jiu melihat ke pintu masuk ketika mereka datang, ada lapisan lempengan batu yang jatuh, dan dia masih bisa melompatinya sekarang. Tapi biarkan atau tetap buka. Jun Jiu mengamati sekeliling, tetapi tidak ada yang memutuskan untuk mundur. Mereka semua menatap Simen, memeras otak untuk menemukan cara menerobos. Orang mati demi uang, burung mati demi makanan, mereka tidak mau pergi. Meong, guru, Xiao Hu menarik ujung rok Jun Jiu, dengan pertanyaan di mata kucing itu. Apakah mereka akan pergi atau tidak? Dengan mata dingin, Jun Jiu mengangkat kepalanya dan menatap Simen yang terus berubah lagi. Pada saat ini, Mu Jingyuan dan King Yu telah menemukan bahwa kotak kecil di gerbang batu dapat dipindahkan. Dapat menyusun gambar, tapi tidak ada yang tahu bagaimana mengaturnya, dan berkeringat deras untuk sementara waktu. Jun Jiu menutup matanya, dan ingatan di benaknya terbang mundur. Setelah beberapa saat, Jun Jiu membuka matanya dan berkata dengan suara dingin, biarkan aku melakukannya. Dia masih ingat penampilan asli Simen, tapi bukan itu jawabannya. Saat memindahkan batu, Jun Jiu dengan cepat mengatur perubahan di otaknya.
Jam berpacu dengan waktu. Bab 365. Melihat semakin banyak batu yang berjatuhan di tanah, muncullah lubang hitam di mana-mana. Beberapa murid panik, dan yang pertama melompat keluar dari pintu masuk, dan ada yang kedua. Sisanya masih berkeliaran, karena batu jatuh lebih cepat dan lebih cepat. Tidak peduli berapa banyak mereka ragu, mereka tidak dapat pergi, tetapi begitu mereka memilih untuk pergi, mereka tidak dapat kembali. Ini berarti warisan Raja Bayangan Darah harus ditinggalkan. Banyak orang ragu-ragu dan tidak mau. King Yu tidak berpikir untuk pergi, dia berdiri kokoh di samping Jun Jiu, menjaga Hong Ying atau serangan mendadak orang lain. Setiap detik waktu sangat mendesak, dan segera lempengan batu jatuh dari tanah, dan jangkauan pergerakan semua orang sangat kecil. Jika mereka ingin berjalan, mereka tidak bisa berjalan, jadi mereka hanya bisa saling mendorong, dengan punggung menempel erat ke dinding atau orang lain, karena takut jatuh. Ledakan, 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 lempengan batu di bawah kakinya tiba-tiba jatuh, dan murid itu jatuh sambil berteriak, "Ah!" Melihat ini, semua orang berkeringat dingin. Yunni memandang Jun Jiu dengan gentar dan berteriak, "Junior sister, cepatlah." Dia telah membentuk dua pola di atas, yaitu pola makhluk roh yang terbuat dari ukiran pada balok. Setiap menit dan setiap detik teratur, dan Jun Jiu kemudian membentuk kotak besar ketiga. Simen dibagi menjadi 4 area, dan sekarang hanya yang terakhir yang hilang. Pada saat ini, kelangkaan lempengan batu di tanah dan kecepatan jatuhnya menyebabkan para murid saling bertarung. Lempengan batu di bawah kakinya jatuh, dan dia mengosongkan waktu sebelumnya dan melompat di depan yang lain untuk memperebutkan posisi di bawah kakinya. Sebuah lempengan batu hanya cukup untuk berdiri di atas satu orang, dan adegan berdarah pertama dipentaskan di sini. Mu Jingyuan mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebelum hidup dan mati, siapa yang mendengarkanmu? Fu Linsuang, hati-hati. Mu Jingyuan menoleh dan melihat lempengan batu di bawah kaki Fu Linsan telah jatuh. Tapi dia bereaksi dengan cepat, tepat ketika Fu Linsuang juga menariknya, melompat ke samping Fu Linsuang, dan terpaksa masuk ke celah sempit di dinding simen. Fu Linsan tersipu, tapi dia tidak berani mendesak Jun Jiu. "Saya hanya bisa tahu dengan mata saya. Jika mereka tidak membuka pintunya, mereka akan tamat. Sekarang semua harapan bisa disematkan pada Jun Jiu." Bum bum bum, semakin sedikit tempat untuk berdiri di bawah kaki, dan lempengan batu jatuh di depan Jun Jiu. King Yu tersentak, "Xiao Wu, kemarilah dan aku akan memelukmu." Xiao Wu melompat ke bahu King Yu, dan Mao Tong juga menatap tebing hitam di depannya dengan gugup. "Saya tidak tahu seberapa dalam, jika Anda jatuh, Anda pasti akan mati. Cepat, harus cepat, lebih cepat." Tapi tidak ada yang berani mendesak Jun Jiu. Hati semua orang melompat ke tenggorokan mereka, mata mereka melebar karena takut lempengan batu berikutnya yang jatuh akan berada di bawah kaki mereka. Sambil menahan napas, punggungnya menempel erat ke dinding pada saat ini, dia berharap semua orang tumbuh di dinding batu. Tubuhnya kaku, keringat dingin membasahi pakaiannya, dan dahinya semakin berkeringat. Tepat ketika dia sangat gugup hingga tidak bisa bernapas, terdengar bunyi klik, dan terdengar ledakan dari simen. Jatuhnya lempengan berhenti. "Buka!" teriak Ji Yiming gembira, kakinya sudah lemas dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan itu semua karena tangan lain Fu Linsuang menahannya. Melihat pintu batu terbuka dari tengah ke kedua sisi, lempengan batu di tanah berhenti berjatuhan. Begitu Fu Linsuang melepaskannya, Ji Yiming langsung duduk di tanah. Terengah-engah. "Ya Tuhan, itu menakutkan." Selama sisa hidup mereka, semua orang terengah-engah. Di antara nafas yang berat, suara "ding" yang tajam sangat menarik perhatian. Jun Jiu mengulurkan tangannya untuk menangkap batu kecil yang jatuh dari kepalanya. Dia menundukkan kepalanya. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa itu bukan kerikil. Berbentuk berlian, seukuran ibu jari, dan memiliki pola ukiran seperti gerbang batu di permukaannya, yang terlihat sangat mengesankan. "Biarkan aku melihatnya." Hong Ying menatap Jun Jiu dan mengulurkan tangannya, tidak sopan. Mendengar bahwa King Yu marah, dia menatap Hong Ying. "Adik perempuan junior saya mendapatkan sesuatu dengan kemampuannya, mengapa saya harus menunjukkannya kepada Anda? Jika saya memberikannya kepada Anda, itu pasti roti daging untuk mengalahkan seekor anjing, dan tidak akan ada jalan kembali." Untuk kematian, Fu Linsan dan yang lainnya memandangnya dengan jijik, dan Hong Ying mengepalkan tangannya.
Ada darah di matanya, dan dia menatap Junjiu dengan muram dan kejam. Semua orang dapat melihat bahwa batu kecil di tangan Junjiu tidak buruk. Jika ini level yang harus diselesaikan, maka batu kecil itu pasti hadiahnya. Hong Ying ingin merampok, tapi dia meremehkan Junjiu dan King Yu, tapi takut pada Mu Jingyuan dan yang lainnya. Sambil menggertakkan giginya, Hong Ying memberikan senyum yang kejam dan terdistorsi. Junjiu, sebaiknya kamu memeluk paha mereka dengan erat seperti anjing, dan jangan melepaskan satu langkah pun. Kalau tidak, biarkan aku mencari kesempatan, dan aku akan memotongmu berkeping-keping. Jika kamu ingin hidup, kamu tidak bisa mati. Tak tahu malu, kamu sangat kurang ajar karena ingin merampok adik perempuanku. Kecuali kamu dan antek-antekmu adalah anjing, semua orang di sini adalah manusia. King Yu sangat marah sehingga dia kembali dengan marah. Dia hanya marah karena dia bukan guru spiritual yang hebat, kalau tidak dia akan bergegas untuk bertarung dengan Hong Ying sekarang. Junjiu menatap King Yu, kakak, ayo pergi. Dia bahkan tidak melihat Hong Ying, dia benar-benar menganggap Hong Ying sebagai udara. Memanggil Xiao Wu, Junjiu melangkah ke belakang gerbang batu. Melihat hal tersebut, King Yu segera mengikuti, diikuti oleh Mu Jingyuan dan yang lainnya. Yunni berjalan di belakang, dia diam-diam menatap Hong Ying, tetapi tiba-tiba menabrak mata Hong Ying yang menyeramkan dan menakutkan. Gemetar ketakutan, Yunni mengangguk dan bergegas ke gerbang batu. Melihat ini, Hong Ying menggerakkan sudut mulutnya dan tertawa seperti hantu, dan seperti merencanakan ular dan kalajengking. Orang-orang ini berani menyinggung perasaannya, mereka akan menyesalinya. Hong Ying melangkah maju dan memimpin orang-orang ke gerbang batu. Hanya ujung lubang hitam yang tersisa, dan murid yang memilih untuk pergi pada awalnya melihat ke gerbang batu yang terbuka lebar dan memukul dadanya dengan penyesalan. Di belakang gerbang batu ada terowongan yang sangat panjang dan sangat dalam. Setelah berjalan selama setengah jam, mereka melihat ke atas dan melihat cahaya di ujung jalan. Mereka segera melangkah maju, dan tidak ada dari mereka yang ingin tinggal dalam kegelapan untuk waktu yang lama. Tapi saat ini, Junjiu melambat seperti biasanya. King Yu melambat ketika dia melihatnya, dan bertanya dengan lembut, apakah ada yang salah? King Yu melihat pada saat ini bahwa rambut Xiao Wu ditiup di samping Junjiu, dan ekspresinya dijaga. Ada situasi, tapi dia tidak menemukan apa-apa. Bola mata King Yu berguling-guling, dan dia hanya bisa menebak bahwa ada masalah di depan. Setelah memasuki pemakaman Raja Bayangan Darah, tidak ada senyum di sudut. Mulut King Yu, hanya keseriusan dan kedalaman. Junjiu menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab, dia hanya berkata, kamu akan tahu saat kita sampai di sana. Apakah reaksi ini berbahaya atau tidak? King Yu tampak bingung, dan ketika sekelompok dari mereka berjalan keluar dari terowongan, dan cahaya datang dari depan mereka untuk menerangi sekeliling, mereka semua kehilangan senyum, dan semuanya membiru, memperlihatkan bulu kuduk merinding, kulit luar keluar. Guk, Fu Linzan mengutuk, Ji Yiming berteriak, ah, ular, wajahnya pucat, dan kakinya lemah dan dia bersembunyi di belakang Fu Linzan dan Fu Lin Suang. Ular, semua orang menggelengkan kepala saat melihat pemandangan di depan mereka. Jelas neraka di mana itu ular. Bersambung.